Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Buat kalian nih yang lagi nyari HP baru dengan budget sekitar 1,5 juta, mungkin kalian masuk ke video yang tepat nih. Soalnya kali ini kita lagi mau bandingin dua HP, satu lokal, satu luar, yang masing-masing punya keunggulan tersendiri. Penasaran mana yang lebih yahut? Langsung aja, gue David dari Rekomentar, dan ini dia perbandingan antara Advan G5 dengan Infinix Hot 9 Play. Lagi nyari HP kece, tapi bingung pilih yang mana? Nah, kalian bisa cek nih ke rekomentar.com yang bakal kasih rekomendasi untuk smartphone dan laptop yang sesuai dengan budget sama kebutuhan kalian. Cuma perlu 1 menit aja buat dapat rekomendasi yang pas. Kalau budgetnya sekitar 1,5 juta buat smartphone baru, banyak sih pilihan yang oke. Tapi ada dua nih yang menarik perhatian kita, soalnya punya keunggulan khusus. Merek lokal yang bentuknya kece berat, sama merek luar yang baterainya super banget. Penasaran nih, produk lokal yang diwakili Advan bisa bersaing nggak sih sama asing atau aseng? Yang kali ini kita pilih Infinix. Secara harga juga mirip biar adil. Advan G5 waktu launching dijual dengan harga 1,4 juta untuk RAM 4 GB dan memori 32 GB. Sementara pesaingnya, Infinix Hot 9 Play punya 3 varian, yang beda di prosesor, RAM, sama kapasitas memori internalnya. Harganya sering naik turun sih, ya rajin-rajin cek aja lah. Dan walaupun kita pegang varian yang paling mahal, kita bakal nilai Infinix ini secara umum aja. Kalau dari segi performa sih nggak beda jauh ya, soalnya chipset yang dipakai sama-sama kelas entry. Advan G5 pakai chipset SC9863A dari Unisoc yang udah octa-core alias 8 core. Sementara Infinix Hot 9 Play ini tergantung kalian beli yang mana. Kalau yang RAM 2 GB pakai chipset MediaTek Helio A22 yang 4 core, sementara RAM 3 dan 4 GB pakai MediaTek Helio A25 yang udah 8 core. Saran kita sih minimal ambil yang RAM 3 GB aja. Secara harganya nggak beda jauh, tapi pengalaman pakainya bakal beda dibanding yang paling murah. Yakin deh, mending nabung nambahin 50 atau 100 ribu lagi buat dapet prosesor yang lebih kenceng, RAM 1,5 kali lebih gede, dan memori yang 2 kali lipat lebih gede juga. Buat patokan, kita pakai yang Helio A25 aja ya, yang sama-sama octa-core. Hasil benchmarknya kurang lebih setara lah, di 90 ribuan buat Antutu. Walaupun Helio A25 sedikit lebih unggul. Buat performa gamingnya juga kurang lebih setara lah. Buat main happy-happy aja cukup lah keduanya. Tapi kalau pro player sih jelas nggak cocok. Buat game yang nggak terlalu berat, macam Mobile Legends, bisa di grafik high. Lancar-lancar aja lah kalau ini. Sementara kalau yang rada berat macam PUBG sih lebih kerasa. Keduanya sama-sama maksimal disebut medium atau balance medium aja buat settingan bawaannya. Jauh dari maksimal emang, tapi buat harganya ya oke lah masih bisa main. Untuk RAM, makin gede jelas makin bagus. Dan di sini nih, nilai jual lebih Advan yang bisa kasih RAM 4 GB untuk harga di bawah 1,5 juta rupiah. Di saat pesaingnya rata-rata di bawah itu. Gitu juga Infinix yang cuma dapat 2 GB buat harga yang sama. Setengahnya loh itu. Sementara memori juga buat tahun 2020, menurut kita 32 GB udah batas minimal lah. Soalnya aplikasi makin banyak dan makin gede juga ukurannya. Kalau mau yang lebih gede, Infinix kasih opsi juga lebih gede, yang 64 GB. Baik Advan G5 maupun Infinix Hot 9 Play juga bisa tambah memori eksternal kalau misalnya kurang. Jadi silahkan kalian tentuin lah, lebih penting RAM atau memori. Secara dalaman mungkin relatif sama ya, walaupun macam-macam variannya. Nah, kalau dari luar baru beda nih. Kita seneng banget sama Advan G5 ini yang bentuk belakangnya mirip banget sama iPhone 11 Pro. Lucu aja gitu, bisa punya yang bentuknya mirip dengan harga 1/10-nya dan bisa berfungsi layak nggak kayak HP HDC. Apalagi kalau pakai casing kayak gini, bakal auto bikin pangling. Di video sebelumnya, baik yang nanya, casingnya beli di mana? Jawabannya ini kita custom sendiri ya. Dan nggak bisa pakai casing iPhone, soalnya posisi port sama tombolnya beda. Sementara Infinix, kalau mau dimirip-miripin nih, mungkin lebih condong ke Huawei P40 Pro, yang bentuk kamera kotaknya kayak begini. Nggak se-ikonik iPhone emang, tapi secara motif gradasi dan warna juga oke kok. Bahan bodinya sama-sama dari polikarbonat ya, alias plastik. Dan di Infinix ini ada sensor sidik jari di belakang, sementara di Advan belum ada. Ada yang cuma Face ID, biar kayak iPhone kali ya.
Pindah ke bagian depan, keduanya sama-sama pakai kamera depan dengan pola tetesan air. Sama-sama panel IPS, resolusinya HD. Bedanya di ukurannya aja. Advan G5 layarnya 6,2 inci, sementara Infinix Hot 9 Play pakai 6,82 inci, yang bikin bodinya bongsor banget. Kita nggak dapat informasi sih mengenai layarnya dilapis Gorilla Glass apa enggak. Tapi kalau Advan nyebutnya layarnya pakai kaca 2,5D, yang agak melengkung. Buat nonton konten macam video lebih luas di Infinix, tapi kerapatan pikselnya lebih rendah. Sementara di bagian sampingnya kurang lebih hampir sama. Di kanan ada tombol power sama volume, di sebelah kiri ada slot SIM card dengan SIM tray yang triple slot. Atas bawahnya aja nih yang kebalik. Untuk Infinix, headphone jack sama port charger micro USB-nya ada di bawah, sementara speakernya di atas. Kebalikannya di Advan, speakernya yang di bawah, jack 3,5 sama port chargernya yang di atas. Kerennya, port charger Advan G5 ini pakai USB Type-C. Langka loh ini buat harga di bawah 1,5 juta. Walaupun gitu, charger keduanya bisa dibilang lambat. Advan G5 pakai charger 7,5 watt, sementara bawaan Infinix Hot 9 Play dayanya 10 watt aja. Cuma nih, di Infinix nggak perlulah ngecas sering-sering. Soalnya baterainya nggak masuk akal gedenya. 6000 mAh. Dengan kombinasi baterai segede itu, sama prosesor yang low power, hasil tes baterai kita nunjukin kalau baterainya kuat hampir 12 jam. Sejauh ini, hasil tes ini jadi yang paling impresif dari semua HP yang pernah kita coba. Bandingin sama Advan G5 yang kapasitas baterainya cuma 4000 mAh, yang hasil tesnya cuma sanggup sampai 6,5 jam. Soal baterai ini no debat lah. Produk China satu ini patut dianjungin jempol. Selain baterai, beberapa fitur menurut kita juga Infinix lebih unggul nih. Pertama dari sensor sidik jari, yang ada di Infinix tapi belum ada di Advan. Kedua soal sound, Infinix juga bisa kasih fitur lebih dengan kolaborasinya sama DTS. Bisa atur equalizer juga, dan speaker yang di atas juga bikin nggak sering ketutup tangan kalau lagi main. Kalau di Advan G5, ya terima jadi aja, nggak ada setting apa-apa. Tapi walaupun gitu, menurut kuping kaleng kita, entah kenapa enakan di Advan ya suaranya. Coba deh menurut kalian gimana? Sebaliknya, menurut kita Advan menang di softwarenya nih. Walaupun keduanya sama-sama udah pakai Android 10. Jadi udah bisa pakai gestur kalau misalnya bosen pakai 3 tombol navigasi. Secara estetik mungkin bukan yang paling cakep, tapi OS-nya simple banget, mendekati stok Android. Selain simple, bloatware-nya juga dikit. Juga enteng banget nih buat ngangkat chipsetnya yang rada kentang. Banding sama Infinix Hot 9 Play yang pakai XOS 6.2, yang menurut kita berat banget, dan aplikasi bawaannya juga banyak banget. Juga gimmick kecil, kayak app drawer yang mesti pencet tombol atau gestur back, nggak bisa swipe bawah aja buat balik ke home. Sama asisten yang banyak banget, jadi bikin tambah berat. Buat software nih, kita pilih yang lebih simpel dan fungsional sih, supaya enak dipakainya. Kalau udah enak, baru deh bagusin temanya. Terakhir soal kamera. Buat pemanis, keduanya pakai lebih dari satu modul kamera di belakang. Di Advan ada 3 kamera belakang dengan pola ala iPhone 11 Pro. Sementara di Infinix cuma pakai 2 aja. Keduanya pakai kamera utama 13 megapiksel dengan kamera tambahannya secara teori buat bantu hasilin bokeh yang lebih rapi.
Tapi pada prakteknya sih lebih buat estetik aja menurut kita. Sementara kamera selfie-nya, Advan pakai 5 megapiksel, kalau Infinix 8 megapiksel. Aplikasi kameranya sama-sama standar banget. Selain foto sama video biasa, di Advan bisa panorama, manual, portrait, sama ada night mode. Sementara di Infinix nggak bisa manual sama nggak bisa night mode juga nih. Cuma portrait, panorama, sama AR aja. Untuk hasilnya, bisa kalian lihat sendiri. Buat harga sejutaan, ya wajar lah ya hasilnya. Secara umum sih kita lebih senang hasil foto di Infinix. Tapi balik lagi tergantung selera kalian. Detailnya sih sama-sama aja. Tapi processing warna di Advan kesannya lebih kusam. Walaupun di Infinix kadang berlebihan juga sih. Dan kadang langitnya juga putih doang. Hasil foto malamnya juga jangan banyak ekspektasi. Night mode-nya sih ada di Advan, tapi nggak terlalu membantu. Zoom-nya sama-sama maksimal di 4 kali, dan tentunya nggak ada ultrawide. Video kamera belakang, keduanya mentok di 1080p. Kalau kamera depan di Infinix bisa sampai 1080p, sementara di Advan batasnya di 720p aja. Nah, bisa dilihat kira-kira kalau warnanya tuh jadinya kayak begini. Nggak tahu ya nanti kalau dari komputer lah. Kalau ini sih kelihatan salah satu lebih oke sih. Tapi nanti mesti confirm lagi deh. Ini kira-kira langitnya lagi sore, kira kayak gini kalau ke langit. Oke, ini suaranya pakai masker ya, jadi mungkin agak mendem sedikit. Tapi uniknya nih, di Advan G5 bisa slow motion sama time lapse. Hasilnya segimana ya urusan belakangan lah ya. Yang penting ada dulu aja. Nah, itu dia tadi Advan G5 sama Infinix Hot 9 Play. Dengan harga yang relatif sama, sekitar 1,5 juta rupiah, keduanya bisa dibilang oke lah buat harganya, dan juga masing-masing punya keunggulan tersendiri dibanding pesaingnya. Kalau Infinix jelas lah, unggul banget di baterainya. Sementara Advan nunjukin kalau merek Indonesia juga bisa bersaing dengan merek luar. Salah satunya dari segi desainnya yang menurut kita kece, ya nggak? iPhone grade AAA gitu. Sama OS-nya yang juga simple, jadi terkesan enteng kalau dipakai. Mana yang lebih recommended? Balik lagi, tergantung kebutuhan sama prioritas kalian apa. Jadi mana yang menurut kalian lebih mantep? Langsung aja deh, komen-komen di bawah. Apa ada pilihan lainnya yang nggak kalah keren? Oh, jelas banyak. Langsung aja kalian cek di rekomendar.com. Di situ kita bakal kasih rekomendasi untuk smartphone dan laptop yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian. Oke, segini dulu deh review perbandingan kali ini. Silahkan like dan subscribe kalau dirasa bermanfaat kontennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan see you.